Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pelajaran IPS untuk kelas 8, di mana kita akan melanjutkan materi tentang perdagangan antar negara. Kalau kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang faktor pendorong ekspor impor serta manfaat perdagangan antar negara, maka sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Oke, akan Ibu sebutkan dulu ya faktor-faktornya. Nanti setelah Ibu sebutkan satu persatu, akan Ibu bahas. Dan boleh kalian tulis poin-poin pentingnya. Faktor yang mendorong. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan juga jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, poin-poin yang tadi, 7 poin itu boleh kalian tulis. Sudah dicatat 7 poin pentingnya, 7 poin pentingnya. Nah, sekarang akan Ibu uraikan satu persatu. Poin pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ini faktor pendukung ya. Karena seperti kita ketahui, kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas, ya. Dan kadangkala kebutuhan kita itu, kebutuhan masyarakat suatu negara itu tidak bisa hanya dipenuhi oleh sumber daya yang ada di negaranya sendiri. Dengan kata lain, ada kalanya kita memerlukan barang-barang yang tidak kita bisa produksi sendiri, gitu loh. Nah, dengan alasan itulah maka perlu adanya perdagangan antar negara, ya. Misalnya kamu menginginkan apa? Misal saat musim bulan Ramadan kamu perlu kurma. Banyak negara yang memerlukan kurma. Dan tidak semua negara bisa memproduksi buah kurma. Nah, itulah bisa dipahami ya, salah satu contohnya. Atau mungkin juga negara-negara lain membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia, sementara di negara mereka mungkin bisa menanam rempah-rempah tapi produktivitasnya mungkin tidak sama seperti dengan di negara kita. Nah, seperti itu salah satu faktor yang mendorong, karena kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri itu tidak bisa kita hasilkan sendiri. Oke, yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Oh, ini tentu saja, ini poin yang paling yang menjadi tujuan lah ya untuk mendapatkan keuntungan. Karena siapa sih yang mau bertransaksi tanpa mendapatkan keuntungan, gitulah. Nah, untuk perdagangan antar negara ini tentu saja keuntungan dan pendapatannya itu akan masuk juga ke kas negara yang akan berupa nanti devisa. Nah, devisa itu kan akan menjadi suatu kekayaan yang dimiliki negara yang nanti bisa kita pakai lagi untuk bertransaksi dengan negara-negara lain, itu ya. Karena untuk yang devisa kemarin itu Ibu udah jelaskan ya tentang devisa. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Nah, ini juga ya seperti kita ketahui, contohnya nyata Indonesia lah ya. Indonesia
kita sangat kaya, negara kita sangat kaya. Apa sih yang nggak punya di Indonesia? Kita hampir punya segalanya. Tapi ada kalanya kita masih membutuhkan negara lain. Kenapa? Karena mungkin teknologi yang kita pakai masih belum secanggih di luar negeri, gitu ya. Atau masih terlalu tradisional. Misal dalam pengolahan pertanian, kamu boleh lihat deh bagaimana cara petani-petani di luar negeri memproduksi padi, gandum, jagung dengan teknologi-teknologi yang lebih efisien, ya, tidak terlalu memakan banyak waktu dan tenaga kerja, gitu. Jadi atau bisa juga kita menyerap teknologi dari mereka dan digunakan di dalam produksi negara kita, bisa banget ya, seperti itu. Nah, jadi yang ditransfer itu teknologinya, bukan barangnya, gitu, bisa. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri. Ya, bisa banget ya. Misal Indonesia pernah menjadi negara yang swasembada pangan, swasembada beras. Karena kelebihan beras, sementara masyarakat sudah tercukupi, maka tidak ada salahnya kita menjual produk kita ke luar negeri. Dan sasaran kita tentu saja negara-negara yang produktivitas padinya rendah, gitu ya, bukan sesama negara-negara yang memang memproduksi beras dengan sama suburnya seperti kita. Atau ya tadi itu seperti kurma di negara-negara Arab, panen kurma pada saat musim panen kurma mereka akan sangat melimpah produksi kurmanya. Untuk supaya tidak mubazir, tidak terbuang, maka mereka akan mencari celah kemana lagi nih kita bisa menjual supaya bisa menjadi keuntungan, bisa menjadi uang, ya, sehingga kerja keras mereka terbayar, gitulah intinya begitu ya. Pada dasarnya semua kegiatan ekonomi itu pada akhirnya kita akan bermuara pada mencari keuntungan, ya, atau mendapatkan penghasilan, ya, karena siapa sih yang mau melakukan transaksi tanpa mendapat keuntungan, ya. Tentu saja setiap orang bertransaksi minimal dia kan ingin mendapatkan keuntungan, gitu kan. Jangan cuma hanya balik modal, gitu kan, rugi, gitu. Apalagi ini perdagangannya antar negara. Oke. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti iklim, sumber daya alam, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Nah, ini juga berhubungan dengan yang Ibu jelaskan tadi, seperti bagaimana negara kita bisa memproduksi beras dengan banyak, atau produksi kurma di negara-negara Arab yang banyak, itu karena perbedaan sumber daya alamnya, perbedaan iklimnya, budayanya, juga perbedaan tenaga kerja, kebiasaan-kebiasaannya, ya. Sumber daya alam jelas itu sangat mempengaruhi apa yang bisa kita tanam di sini, apa yang bisa kita produksi di sini, apa yang bumi kita miliki di sini, tentu saja berbeda dengan di belahan bumi yang lain, ya. Nah, itu tentu saja berpengaruh. Misal Indonesia punya apa? Banyak yang Indonesia punya, mulai dari bahan tambang, sektor pertanian, ya. Kita ambil saja contoh di sektor pertanian. Indonesia sebagai negara tropis bisa menghasilkan buah-buahan tropis, misal. Sementara di negara Jepang, Korea itu mereka untuk mendapatkan buah-buah tropis itu kan sulit, ya, dan harganya mahal, gitu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini membuka peluang untuk melakukan perdagangan antar negara, ya. Begitupun kita terhadap luar negara, dari negara luar negeri. Misal kita menginginkan produk-produk yang sulit didapat di negara kita. Misal apa ya?
Kalau saya pribadi, ibu pribadi karena suka membaca buku cerita yang menceritakan tentang enaknya menikmati pancake dengan saus maple. Nah, ibu membayangkan gimana ya cara memproduksi saus maple, di mana sih negara yang memproduksi saus maple gitu kan. Nah, kalian tahu nggak di mana negara yang memproduksi saus maple, atau lambang negara mana yang memakai daun maple sebagai lambang dari benderanya? Boleh deh dilihat, nanti kasih komen ya. Nah, kayak seperti itu. Indonesia tidak bisa memproduksi saus maple, itu dihasilkan dari getah pohon maple. Nah, di Indonesia ada nggak getah yang bisa dinikmati, dimakan itu kan? Mungkin ada, tapi mungkin belum terekspos mungkin ya. Nah, atau kalau kalian yang suka nonton film kartun, film apa ya, ibu pernah nonton deh film kartun yang menceritakan tentang memproduksi saus maple, kalau nggak salah film si Jet gitu, apa ya itu judulnya, lupa. Kalian cari deh, pasti kalian tahu ya. Jadi keadaan ekonomi, keadaan sumber daya alam, tenaga kerja dan budaya kerja itu juga mempengaruhi, sehingga perlu tadi kita ya melakukan perdagangan antar negara, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh negara lain. Begitupun yang dimiliki oleh negara lain tidak serta-merta bisa kita miliki juga, karena Indonesia mah kaya, Indonesia mah subur, tapi tentu saja ada hal-hal yang tidak bisa kita produksi sendiri gitu ya. Contoh-contohnya kalian boleh cari tahu sendiri ya. Silahkan lihat, boleh dari sumber manapun, boleh baca buku, boleh buka YouTube ya, dari manapun boleh. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Tentu saja sebagai negara masyarakat sosial, kita kan masyarakat sosial, kita kan selalu membutuhkan negara lain, membutuhkan orang lain ya. Dan kerjasama itu tentu saja kita butuhkan untuk keberlangsungan kehidupan kita gitu ya, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Tentu saja di dunia ini kan dengan kondisi politik yang sering turun naik, tentu saja kita memerlukan dukungan-dukungan dari negara lain. Salah satu bentuk kerjasama yang bisa mendatangkan dukungan kepada negara kita, salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama perdagangan ya. Coba kalian cari contoh di dalam lingkungan pertemanan kalian sendiri. Saat kamu punya hubungan yang lebih, misal dengan seseorang, punya kegiatan bersama, misal punya bisnis bersama, punya usaha bersama, pasti teman kalian itu akan terasa lebih solider gitulah ya. Sehingga untuk mencari dukungan, untuk mendapatkan dukungan dari dia tuh lebih mudah, ya enggak? Coba aja deh rasain sendiri gimana rasanya ya. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri ya. Tentu saja, siapa sih yang bisa hidup sendiri ya? Kita sampai mati pun masih membutuhkan orang lain. Apalagi kita saat masih hidup, kemana-mana mau ngapa-ngapain juga kita masih membutuhkan orang lain, apalagi suatu negara ya. Keberadaan suatu negara memerlukan pengakuan eksistensinya, harus ingin diakui oleh negara lain. Nah, apalagi di era globalisasi ini ya. Jadi rasanya sudah tidak mungkin ya kalau kita tidak melakukan kerjasama dengan orang lain gitu ya. Nah, itu adalah salah sekian 7 poin faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Bisa dipahami atau tidak? Kamu kalau ada pertanyaan kamu boleh langsung komen, atau mau lalu untuk kehadiran juga kamu langsung komen aja ya. Dan ibu akan catat nanti di buku absen. Mungkin untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan sekian, silahkan disimak baik-baik.
besok kita bertemu lagi di materi selanjutnya yang akan membahas tentang perbedaan perdagangan antar pulau dan antar negara. Atau mungkin kalian udah tahu perbedaannya seperti apa. Seharusnya sih udah tahu ya, antar pulau dan antar negara. Kemarin ibu udah singgung sedikit. Mudah-mudahan udah ada tergambar di pikiran kalian ya. Atau itu aja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.